merasa bahwa ibu dalam bahaya. Aku ingin membawamu untuk menyelamatkan ibu. Ubi Jalar kecil sebagai Makuil Balai Ilahi. Hubungan dengan ibunya cukup kuat. Ayo pergi, kita akan pergi sekarang juga. Transmisi suara surgawi. Alam tertinggi. Siapa? Siapa yang bermain-main di sini? Keluar. Orang tua tak tahu malu. Beraninya kau berkomplot melawan ibuku. Aku akan menghukummu agar kau tidak akan pernah makan ubi jalar lagi. Gadis kecil ini. Apakah kau membawanya? Begitu tidak terkendali dengan kata-katanya. Apa kau bosan hidup? Ayah, jangan takut. Hai, Ubi Jalar kecil. Tidak. Jangan bunuh dia. Maharaja muda. Bagaimana ini mungkin? Kemarilah. Siapa yang menyuruhmu nakal sekali? Ayah, apakah ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ibu akan segera bangun. Apakah ini ibu? Ibu dan aku terlihat sangat mirip. Gadis bodoh. Kamu mirip ibu. Master Balai Ilahi Longking telah tiba terlambat. Mohon hukum saya, Master. Sanaga. Katak Longking ada di sini. Adik junior, selamat kepadamu, karena telah membunuh Raja Yame dari domain utara. Catatan pertempuran seperti itu, cukup untuk masuk dalam peringkat surgawi Balai Ilahi saya. Katak Longking, apa itu peringkat surgawi? Apakah itu lebih enak dari ubi jalar? Adik junior, peringkat surgawi ini dibuat oleh Balai Ilahi. Ini mengurutkan para ahli dunia, berdasarkan kekuatan mereka. Banyak ahli menghabiskan seluruh hidup mereka, dan hampir tidak bisa menyentuh dasar peringkat surgawi. Sulit untuk dicapai. 6 tahun lalu, kultivasi Cook disegel oleh 3 pendekar tertinggi dari 3 domain, dengan mengorbankan nyawa mereka, yang bersama-sama menyegelnya. Sebelum aku pulih, identitas Ubi Jalar kecil harus tetap tersembunyi. Sampaikan perintah, Wanyan telah berjasa dengan membunuh Raja Yama dari domain utara. Buka peringkat surgawi untuknya, dan berikan dia tempat di paling bawah peringkat surgawi. Tapi, kekuatan istri Master ini Mengambil pujian atas pencapaian putrinya sendiri. Ini bukan benar-benar mengambil pujian, kan? Bansanaga. Aku sudah memberitahu, pamanku. Dia adalah penahbis Balai Ilahi. Dia memberitahuku bahwa Balai Ilahi sudah mengizinkanmu untuk bergabung dengan peringkat surgawi. Tuanku, ini benar-benar peristiwa penting. Balai Ilahi adalah dunia. Aula paling dihormati para ahli tertinggi. Istana tertinggi. 6 tahun lalu, aku dipaksa menikahi pria yang sakit-sakitan dan diejek oleh ribuan orang. Bahkan seluruh keluarga Wan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Apakah aku membunuhnya atau tidak? Aku butuh kesempatan untuk membuktikan diriku. Bos, sudah dikonfirmasi. Gadis kecil ini. Bersihkan. Paman, apakah paman di sini untuk bermain denganku? Adapun kami. Kami di sini untuk mengantarmu pergi. Seseorang membayar uang untuk membeli nyawamu. Aku memberitahumu, ibuku benar-benar luar biasa. Jangan bertindak gegabah. Nah, begitukah? Paman tidak takut memberitahumu. Yang menginginkan nyawamu tidak lain adalah ibumu. Omong kosong. Bagaimana mungkin ibu bisa membunuhku? Kalian orang jahat. Aku marah. Lakukan gerakanmu. Betapa beraninya mengintimidasi seorang anak. Prestasi macam apa itu? Cantik, aku menyarankanmu, jangan ikut campur urusan orang lain. Ini adalah diatur oleh keluarga Wan dari Shanghai. Nona Wanyun dari keluarga Wan akan segera masuk peringkat surgawi. Orang yang ingin dia tangani tidak bisa kau lindungi. Nora, ada seorang master di dekat sini. Seorang master? Seberapa tinggi? Sangat tinggi. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk berbicara tentang ibuku seperti itu.
Maharaja muda. Berbicara, apakah kau baru saja berbohong padaku? Tidak. Benar-benar. Ulangi itu. Leluhur kecil. Saya mohon. Tolong biarkan kami pergi. Saya tadi berbohong padamu. Apakah itu baik-baik saja? Leluhur kecil, biarkan saja saya pergi. Cepat pergi. Ayah berkata, untuk tidak menunjukkan kekuatanku di depan orang luar. Bagaimana jika seseorang melihatnya? Kami hanya lewat. Tidak apa-apa. Semua ini adalah apa yang ayah katakan. Tapi, aku percaya kakak adalah orang baik. Ayahmu? Nama ayahku adalah Ye Feng. Dia ayah yang baik. Selamat tinggal, kakak. Nora. Ye Feng yang dia sebutkan. Apakah dia orang yang kamu cari? Kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang keluarga Wan. Balai Ilahi. Master, peringkat surgawi sudah menugaskan seseorang. Dikirim dari Balai Ilahi. Kuas Kekaisaran Merah ini seharusnya terserah padamu. Secara pribadi mencalonkan Nona Wan. Saat ini, tanpa nama atau status, ketika saatnya tiba, itu masih terserah padamu. Penguasa Balai Ilahi ini, secara pribadi, calonkan Yun El, membangun momentum untuk keluarga Wan. Master, pertempuran saat itu, para penguasa dari 3 domain, mengorbankan nyawa seseorang, menyegel kultivasimu. Kau berjanji pada Long King, begitu pulih, akan kembali ke Aula Ilahi, mengambil alih situasi keseluruhan. Mencoba mendapatkan kembali kekuatanmu? Segera. Master, ada satu hal lagi. Hari itu, ada pembunuh yang menargetkan adik junior. Mereka bilang keluarga Wan yang menghasutnya. Keluarga Wan? Bagaimana mungkin? Pasti ada kesalahpahaman. Dulu, tunanganmu, Nona Yunyao dari keluarga Yun, juga hadir. Beberapa tahun terakhir ini, dia telah mencari keberadaanmu. Mengenai para pembunuh, aku akan cari orang untuk menyelidiki tuntas. Adapun Yunyao, aku hanya bisa mengatakan, kita ditakdirkan untuk bertemu, tapi tidak untuk bersama. Lebih olah utama. Wang Qin, ibu kandung Wanyan. Yuner, setelah bertahun-tahun, kau akhirnya mencapai keinginanmu dan berhasil masuk peringkat surgawi. Meskipun itu adalah tempat terakhir di peringkat surgawi, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Balai Ilahi. Tapi aku bersumpah, aku pasti akan bekerja keras di masa depan untuk bergabung dengan Balai Ilahi. Saat itu, putriku, kau akan menjadi sosok yang benar-benar penting di tanah bangsa naga ini. Namun, masalah yang paling mendesak sekarang adalah kau harus menceraikan Yi Feng, si lemah itu, sesegera mungkin. Selamat datang, keluarga bangsawan terhormat dan tuan kuat Shanghai. Atas kehormatan kehadiran Anda di perjamuan kenaikan peringkat Marsekalion, peringkat surgawi, belum dibuka selama 6 tahun. Untuk dapat menikmati kemuliaan Marsekalion dan berbagi dalam acara sebesar ini, kami benar-benar merasa terhormat. Xiao Shanhai, putra sulung keluarga Xiao. Tepat sekali. Tangkan, tuan muda keluarga Tang. Setelah 6 tahun, dengan peringkat surgawi yang belum dibuka, saya bertanya-tanya perubahan apa yang akan terjadi pada urutan peringkat surgawi. Siapa yang saat ini menduduki peringkat teratas di peringkat surgawi? Perubahan apa yang ada pada peringkat surgawi? Aku tidak tahu. Tapi posisi teratas di peringkat surgawi pasti milik Tuan Shen, apakah yang kau maksud? Mantan Master Balai Ilahi, ahli tertinggi yang sendirian memusnahkan 3 domain 6 tahun lalu. orang itu. Namun, tuan itu sangat misterius. Siapa namanya? Kita masih belum tahu. Kalau begitu, ini sempurna. Memanfaatkan kesempatan ini, kita mungkin cukup beruntung untuk menyaksikan nama asli tuan itu. Peringkat surgawi telah tiba. Pasti itu, orang-orang dari Balai Ilahi telah datang. Cepat, berdirilah bersamaku menyambut mereka. Ibu, ubi jalar kecil ingin memberimu ubi jalar. Yun Er, lama tidak bertemu. Ini ubi jalar kecil. Dia bersikeras memberimu semacam kejutan. Siapa yang menyuruhmu datang? Pergi dari sini. Ibu, Gadis kecil ini benar-benar memanggil Marsekalion ibu. Bagaimana bisa saya tidak pernah mendengar bahwa Marsekalion punya anak? Pria ini, bukankah dia suami Marsekalion?
Masalah ini di Shanghai cukup skandal. Tidak banyak orang yang tahu tentang itu. 6 tahun lalu, Mersekalion terluka dan hilang di medan perang. Beberapa bulan kemudian, dia justru kembali dengan perut besar. Sejak saat itu, keluarga Wan mendapatkan seorang menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Apakah kamu mengatakan bahwa pria ini memanfaatkan kerentanannya? Saya tidak pernah menyangka suami Mersekalion menjadi orang seperti itu. Tidak heran Mersekalion berjuang dalam pertempuran selama bertahun-tahun, bahkan tidak pulang. Kau makhluk kecil yang menjijikan, kenapa kau di sini? Bukankah aku sudah mengirim seseorang? Ubi jalar kecil, tidak apa-apa. Ibu, hanya saja aku sudah terlalu lama tidak melihatmu, dan aku sedikit tidak terbiasa. Putriku, belum melihat ibunya sendiri selama 6 tahun. Hari ini adalah hari besar Yun Er. Mengapa aku tidak bisa datang? Ibu, Panggui sangat merindukanmu. Ibu, peluk aku. Berhenti. Jangan mendekat. Ayah, Jangan takut, ubi jalar kecil, Yun Er. Kau menakuti putri kita. Jangan panggil aku Yuner. Hak apa yang kau miliki untuk memanggilku begitu? Yun Er, Yi Feng, sejak saat kau menjadi menantu tinggal di keluarga Wan, sejak saat itu, aku sudah memperingatkanmu. Tanpa izinku, kau tidak diizinkan muncul di hadapanku. bertahun-tahun telah berlalu. Apa yang terjadi saat itu? Mungkin aku sedikit salah, tapi ubi jalar kecil, selama bertahun-tahun ini, benar-benar merindukanmu. Mari kita lanjutkan seperti yang sebelumnya kita diskusikan. Hari ini, aku tidak ingin mendengar kau mengatakan hal-hal ini. Aku, Wan Yun, di hadapan berbagai keluarga terkemuka Zhonghai, dengan ini mengumumkan bahwa kau, Yi Feng, diceraikan olehku. Mulai sekarang, kau dan keluarga Wanku tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Kau dan aku tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Dulu, kau menyebabkan putriku hamil di luar dugaan. Sekarang, kau tanpa malu muncul di pintu kami. Kurasa kau hanya ingin menaikkan status sosial, bukan? Aku tidak bermaksud memanfaatkan keluarga Wan. Aku hanya ingin bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Bertanggung jawab? Bagaimana kau bisa bertanggung jawab jika bukan karena putriku hamil besar dan keluarga Wan kami mempertimbangkan reputasi kami? Apakah kami masih akan membiarkanmu? Kau bajingan tak tahu malu, lolos begitu saja. Waktu telah berubah. Aku sudah naik ke peringkat surgawi. Yi Feng, jika kau terus mengganggu kami, yang akan menjadi bahan tertawaan hanya akan menjadi dirimu. Bawa dirimu dan putrimu. Ambil surat cerai itu dan keluar. Aku membawa putri kita dan menunggumu dengan pahit selama 6 tahun. Hanya untuk mendapatkan hasil ini, kau bisa memilih untuk tidak mengakui aku sebagai suamimu. Tapi ubi jalar kecil, pada akhirnya adalah putrimu. Setidaknya kau harus memenuhi tanggung jawab seorang ibu, bukan begitu? Tanggung jawab? Aku, Wan Yun, tidak pernah membutuhkan untuk bertanggung jawab kepada siapapun, terutama kau dan putri ini. Aku tidak pernah mengakui bahwa dia adalah putriku. Tidak sekarang. Dan tentu saja tidak di masa depan. ayah, ibu tidak menginginkan kita lagi. Kebutuhan. Kau dan ayahmu yang tidak berguna ini hanyalah noda dalam hidupku. Darahnya mengalir di nadimu, yang merupakan dosa asalmu. Tidak berperasaan dan tidak bermoral. Wanyan, kau tidak pantas menjadi seorang ibu. Hak apa yang kau miliki untuk menuduhku? Di hadapanku yang sudah naik ke peringkat surgawi, kau bahkan tidak punya hak untuk memohon belas kasihan. Kau hanyalah orang yang sakit-sakitan, yang bahkan tidak bisa menopang dirimu sendiri. Hanya orang yang sakit-sakitan. Tinggalkan keluarga Wanku, kau dan gadis ini hanya bisa keluar dan mengemis. Aku menamai putriku, Pangui. Berharap suatu hari nanti, kau akan kembali. Mengizinkanmu naik ke peringkat surgawi ini. Juga dengan harapan bahwa keluarga kita akan segera bersatu kembali. Aku tidak pernah menyangka. Betapa konyolnya. Betapa konyolnya. Ayah, ada apa? Pangui, apakah kau tidak menginginkan ibu lagi?
Jadilah anak baik. Ayah baik-baik saja. Hanya saja milik ayah. Hal-hal kotor di dalam sudah hilang. Ubi jalar kecil, mulai sekarang kau bisa berhenti menyembunyikan kekuatanmu. Karena mulai hari ini dan seterusnya, bahkan jika 4 penguasa domain menggabungkan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa melukaimu. Jangan berdiri di sana, mempermainkanku. Bawa bocah ini. Dan pergi dari sini. Bermain trik. Apakah kau pikir kau naik ke peringkat surgawi hanya dengan kekuatanmu sendiri? Tahukah kau bahwa putri mula yang kau buang seperti sepatu usang yang membantumu naik ke posisi di peringkat surgawi yang dinamakan ini? Meskipun itu hanya kursi terakhir. Jadi maksudmu, si kecil ini membunuh Raja Yama dari domain utara? Kau bercanda? Raja Yama dari domain utara secara pribadi dibunuh oleh Marsekal. Kamu bilang itu jasa putrimu? Itu sungguh tidak masuk akal. Jika kau berpikir bahwa dengan alasan seperti itu, kau dan anak ini bisa tinggal di keluargawanku, aku bisa memberitahumu. Kau salah perhitungan. Jika aku tidak khawatir saat itu tentang menghancurkan dasar seni bela diriku, aku pasti sudah menyingkirkan ancaman ini sejak lama. Ayah, aku bukan ancaman. Ancaman. Apakah begini caramu memperlakukan darah dagingmu sendiri? Jangan lupa, darahmu mengalir di separuh nadinya. Memang, dalam tubuhnya mengalir separuh darahku. Tapi yang lebih penting, ada juga separuh darahmu. Sangat kotor sampai membuatku merasa jijik. Jika bukan karena fakta bahwa saat itu aku diracuni dengan afrodisia, bagaimana lagi bisa kau, orang cabul dan tercela ini, memanfaatkanku dan merusak kesucianku? Aku tidak membunuhmu, sudah merupakan keberuntungan besar bagimu. Aku tidak membunuhmu saja sudah merupakan keberuntungan besar. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Ye Feng, akan memiliki haring di mana aku begitu dibenci oleh orang lain. Seorang bawahan menyinggung atasan, merusak kesucianku. Bukankah seharusnya kau dibunuh? Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan kepada kalian semua. Ibu, jangan sakiti ayah. Ayah adalah ayah yang baik. Dulu, aku secara sukarela menikah ke keluarga Wan, hanya karena 2 alasan. Pertama, aku bertanggung jawab atas tindakanku dulu. Kedua, aku tidak ingin Pangui terlahir tanpa ayah. Jangan sebut-sebut lagi keluarga Wanmu yang pengaruhnya kecil itu. Bahkan kau yang sudah naik ke peringkat surgawi, tidak lebih dari tidak berharga di mataku. Beraninya kamu tidak menghormati tuanku. Saya rasa kamu mencari mati. Hari ini adalah hari perayaanku yang besar, dan seorang tokoh terkemuka dari Balai Ilahi akan segera tiba. Tidak pantas terjadi konflik. Status menentukan perspektif seseorang. Mengingat statusnya, dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu peringkat surgawi. Bukan, itulah mengapa dia berbicara begitu liar. Kau sama sekali tidak bisa membayangkan siapa yang bisa naik peringkat surgawi. Betapa luar biasa berbakat dan briliannya mereka. Ya, aku tidak bisa membayangkan. Jadi, apakah kau mengakui bahwa kau bajingan? Aku tidak pernah berpikir bahwa naik ke dasar peringkat surgawi akan membuat kalian semua begitu merasa diri penting. Ketika peringkat surgawi pertama kali didirikan, itu tidak pernah dimaksudkan untuk mengukur kekayaan, status, atau kedudukan sosial. Sebaliknya, itu tentang berapa banyak kontribusi yang telah kau berikan kepada negara dan perbatasannya. Pada akhirnya, kau hanyalah cemburu karena Yun Er naik peringkat surgawi dan bahwa jurang pemisah antara kalian berdua semakin lebar. Dasar peringkat surgawi. Jarak antara itu dan aku memang tidak dapat dijembatani. Saya benar-benar tidak mengerti hak apa yang kamu miliki. Orang yang sakit-sakitan untuk berbicara begitu sembarangan? Dari apa yang kudengar kau katakan, mungkinkah kau juga seorang master di peringkat surgawi? Benar. Kata Longking berkata bahwa aku juga bisa masuk peringkat surgawi. Ayah secara alami lebih kuat dari ubi jalar kecil. Nama Longking. Mengapa itu terdengar begitu akrab? Apakah kamu bodoh? Longking saat ini, Balai Ilahi. Bocah kecil ini. Tahu Balai Ilahi? Seperti ayah, seperti anak perempuan. Seorang pembohong ulung. Yi Feng, apakah ini putri yang kau besarkan? Demi harga dirimu yang rapuh, kau benar-benar membiarkan seorang anak berbohong untukmu. Apakah sedikit harga dirimu itu benar-benar sepenting itu? Di matamu,
Apakah aku benar-benar tidak berharga? Jika kau adalah naga sejati yang melayang di atas 9 langit ini, kau pasti sudah melayang ke langit sejak lama. Lalu mengapa kau, demi sedikit kekuatan itu, datang ke keluargawanku sebagai menantu yang tinggal serumah? Yi Feng, apa yang kau lakukan? Jika kau menodai peringkat surgawi, tidak ada seorang pun yang hadir bisa menyelamatkanmu. Singkirkan tangan kotormu dari itu. Lepaskan. Lepaskan. Aku hanya ingin membiarkan kalian semua melihat antara kau dan aku betapa luasnya jarak. Singkirkan tangan kotormu dariku. Bagaimana bisa peringkat surgawi menjadi sesuatu? Anda bisa mengungkapkannya hanya dengan mengatakannya. Peringkat surgawi hanya bisa diresmikan oleh tokoh terkemuka dari Balai Ilahi. Aula Ilahi Longqin akan segera tiba di sini untuk mengungkap daftar bagi Yun Arkami. Judul daftar itu. Jika Anda terlalu cepat mengungkap peringkat surgawi ini, itu sama saja dengan mempermalukan Balai Ilahi. Ayo sapu lantai. Jika kamu masih ingin hidup, maka cepatlah turun dari sana. Peringkat surgawi ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk meresmikannya. Aku tidak memenuhi syarat. Peringkat surgawi ini awalnya didirikan olehku, dan itu juga untukku. Aku datang ke sini. Jika aku tidak memenuhi syarat, maka tidak ada orang lain yang akan memenuhi syarat. Kamu tidak hanya menodai peringkat surgawi, tetapi juga tidak menghormati tuanku. Kamu mengabaikan kekuatan ilahi Balai Ilahi. Bahkan jika Longqing sendiri ada di sini, dia tidak akan menghentikanku. Sungguh lancang, kau membawa gadis ini dan menerobos masuk ke perjamuan nominasiku. Itu sudah cukup. Sekarang, kau bertindak sembrono, menghujat Balai Ilahi, dan tidak menghormati Balai Ilahi. Apakah kau memaksaku untuk membunuhmu sekarang juga? Cepat kemari, berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin masih ada cara untuk hidup. Jika tidak, apa yang menantimu? Hanyalah jalan buntu. Jalan buntu. Jika kau mengatakan ini sebelumnya, itu mungkin saja terjadi. Tapi sekarang, kultivasiku telah dibuka segelnya di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatku jalan buntu. Itu juga tidak berhasil sebelumnya. Ubi jalan kecil akan melindungi ayah. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Yun saya rasa kita tidak perlu buang-buang kata dengan mereka. Lebih baik, tundukkan mereka dulu. Tunggu sampai tuanku Balai Ilahi tiba, lalu hukum mereka. Yi Feng, aku memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak menghargainya dengan baik. Seseorang Siapa yang berani mengganggu ayahku? Ubi jalan kecil. Aku akan memukuli mereka. anak ini. Kapan dia diam-diam belajar seni bela diri? Tentu saja ayah mengajariku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu tahu sedikit keterampilan amatir, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Yi Feng, Anda benar-benar orang yang baik. Anda hanya tahu bersembunyi di balik anak aneh, bukan? Yi Pangui, tidakkah kau akan menyingkir demi dirimu karena kau adalah anak-anak? Kami tidak akan mempersulitmu. Aku tidak akan. Apa kesalahan ayah? Ibu, mengapa ibu memperlakukannya seperti ini? Orang rendahan seperti dia tidak pantas menjadi ayah siapapun. Juga. Jangan panggil aku ibu lagi. Aku hanya akan punya satu ayah. Wanyan, mengapa kau harus begitu kejam? Jika kau benar-benar tidak ingin mengakui kami, ayah dan anak, maka kita bisa berpisah secara damai. Kau tidak perlu berulang kali menyakiti hati ubi jalar kecil. Berpisah secara damai? Apa kau pikir kami akan dengan mudah melepaskanmu? Jika kalian berdua, ayah dan anak, ingin pergi hari ini, sudah terlambat. Jadi, hari itu, orang yang berniat untuk mencelakai Pangui, benar-benar kau dikirim oleh keluargawan, begitu kan? Jadi kenapa kalau begitu, aku tidak menyangka anak ini memiliki keberuntungan seperti itu dan lolos dari malapetaka. Wanyan, apakah kau tahu tentang ini? Darah lebih kental dari air. Di mata kalian, orang-orang yang tidak berperasaan dan tidak adil. Itu hanyalah lelucon. Ayah, jangan sedih. Kau punya Pangui di sini. Siapa yang berani mengganggumu? Aku akan memukuli mereka sampai gigi mereka copot. Kau anak belum punya kemampuan itu untuk menjatuhkan mereka. Ya, The film was translated and narrated by M Media.
terlalu lemah. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Ini. Bagaimana ini mungkin? Anak ini, bagaimana dia bisa memiliki aura sekuat itu? Aura ini adalah Maharaja Muda. Gadis kecil ini ternyata adalah seorang Maharaja Muda. Bakat Maharaja Muda luar biasa. Dengan prospek tak terbatas. Jika dia bisa dibina dengan baik, dia pasti akan menjadi di masa depan sosok tingkat puncak di bangsa naga. Jadi maksudmu, kita menemukan emas. Yi Feng, kau tahu ini selama ini? Seperti yang bisa kau lihat, ubi jalar kecil memang yang sangat dinantikan Maharaja Muda. Jika karena bakat ubi jalar kecil, Wanyan bersedia menerima kami, ayah dan anak, bahkan jika aku menderita sedikit lebih banyak keluhan, itu tidak masalah lagi. Yi Feng, jangan berani-berani di sini. Terbawa suasana. Anda hanyalah seorang pria yang bersembunyi di balik seorang gadis. Seorang gadis. Hak apa yang Anda miliki untuk mengkritik Yun Er? Tepat sekali, Pangui bisa menjadi Maharaja Muda. Itu karena kita memiliki garis keturunan keluargawan yang patut disyukuri. Apa hubungannya denganmu? Si tidak berguna ini. Kehormatan garis keturunan keluargawan. Tepat sekali, Pangui memiliki garis keturunan keluargawan. Oleh karena itu, dia menjadi Maharaja Muda. Baru saja, kalian semua meremehkan Pangui. Sekarang, setelah kau tahu dia adalah Maharaja Muda, kau langsung mengubah nada bicaramu. Tidakkah menurutmu itu menjijikan? Alasan Yun Er melakukan ini adalah hanya karena dia punya pendapat. Anda hanyalah seorang yang lama dan tidak berguna. Mengenai Pangui, itu sepenuhnya karena keterlibatan Anda. Tepat sekali. Yuner adalah ibu kandung Pangui. Setelah 10 bulan mengandung, bagaimana dia bisa meninggalkannya? Karena dia adalah darah dagingnya sendiri. Ada baiknya kita menjaganya. Yun Er, apakah kamu mengenal seorang Maharaja Muda? Dapat mengangkat keluargawan Anda? Mengangkat ke satu. Ketinggian apa? Saya dengar, yang tak terkalahkan, mantan Master Balai Ilahi, di masa mudanya, adalah seorang Maharaja Muda. Putriku. Pangui bisa tinggal. Adapun kau, demi Pangui, aku bisa mengampunimu kali ini. Sekarang, kau bisa pergi. Ubi jalar kecil tidak ingin ayah pergi. Ubi jalar kecil ingin mengikuti ayah. Kau tentu saja memainkan permainan cerdas. Wanyan. Aku sangat kecewa padamu. Yuner adalah ibu Pangui. Hanya dengan mengikuti Yuner, akan lebih baik baginya. Dan hanya dengan mengikuti Yuner, dia akan memiliki masa depan yang lebih baik. Mengikutinya akan membawa pada masa depan yang lebih baik. Yun Er sudah Dewi Perang Bangsa Naga dan akan segera naik ke peringkat surgawi. Di masa depan, dia akan menerima lebih banyak lagi pelatihan terfokus dari Balai Ilahi. Di masa depan, dia juga bisa bangkit dengan cepat. Dan Anda hanyalah seorang yang manis, orang yang sakit-sakitan. Hak apa yang Anda miliki untuk merawat dengan baik seorang Maharaja Muda? Orang jahat, aku tidak akan mengizinkan kau berbicara tentang ayahku seperti itu. Selama bertahun-tahun, kapan keluargawan pernah peduli pada ubi jalar kecil? Setelah dia melahirkan ubi jalar kecil, selama 6 tahun, dia tidak pernah kembali menemuinya sekalipun. Yi Feng, kau seharusnya tahu kan? Dengan bakat Pangui, masa depannya pasti tak terbatas. Apakah kau akan menyeretnya bersamamu? Rela jatuh ke dalam kemerosotan? Tidak, aku tidak. Seni bela diri ubi jalar kecil semuanya diajarkan oleh ayah. Pangui, kau pasti tidak mengenali ibumu kan? Itu sebabnya kau berbohong. Percayalah pada nenek. Ikuti ibumu, dia pasti akan lebih dari orang ini. 100 kali lebih kuat. Ayahmu hanyalah orang yang sakit-sakitan. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menjagamu dengan baik? Yi Feng, tinggalkan putrimu di sini. Hari ini, pelanggaranmu terhadap peringkat surgawi dan kejahatan menghujat Balai Ilahi. Aku bisa memilih untuk tidak mengejar. Apakah ubi jalar kecil di matamu hanya sebuah barang yang bisa diperdagangkan? Ye Fei, beraninya kau, tuanku kami, tidak menuntut pertanggungjawabanmu. Sudah merupakan berkah yang besar. Tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih. Tapi apalagi yang kau inginkan? Ubi jalar kecil dibesarkan oleh tanganku sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Tidak ada seorang pun sama sekali, termasuk kau. Ayah, ubi jalar kecil tidak akan pergi kemana-mana. Ubi jalar kecil akan selalu tinggal bersama ayah. Nora, Maharaja muda itu, Maman, Valkyrie dari keluarga Wanyon, melahirkannya. Itu hanya kecelakaan.
dan dia selalu dianggap sebagai aib keluargawan. Menganggap Maharaja Muda sebagai aib. Mereka yang tidak tahu, mungkin mengira keluargawan mereka adalah keluarga terkemuka di dunia. Mungkin keluargawan tidak tahu kekuatan sejati gadis ini. Ada juga rumor, yaitu ayah gadis ini, Ye Feng, 6 tahun yang lalu, bertemu Dewi itu. Jika itu benar-benar terjadi, aku khawatir dia mungkin bukan orang yang kau cari. Apakah dia atau bukan? Kita akan tahu setelah melihatnya. Siapkan kereta, kita akan ke keluargawan. Apakah kau benar-benar akan pergi ke keluargawan? Saya telah mencari di Fenlord selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin melewatkan kemungkinan apapun. Yuner adalah ibu Pangui. Darah lebih kental daripada air. Untuk merebut kembali hak asuh putrinya sendiri. Itu sudah sepantasnya. Darah lebih kental dari air. Itu hanya benar. Tapi lihatlah kau, tindakanmu di masa lalu. Mengatakan hal-hal seperti itu. Tidakkah kau merasa itu konyol? Aku mengerti maksudmu sekarang. Kau ingin keuntungan. Aku bisa memberikannya. Kartu ini berisi 5 juta. Sebagai kompensasi untuk tahun-tahunmu membesarkan sendiri biaya Pangui. Apakah itu cukup? Selama 6 tahun, kamu tidak pernah kembali ke rumah. Beberapa kali aku bilang akan membawa putri kita untuk mencarimu. Kamu juga menggunakan berbagai alasan untuk menolak. Sebagai ayahnya, aku awalnya ingin memperjuangkannya. Hanya saja dia pantas mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Mungkinkah kau pikir 5 juta ini tidak cukup? Ye Feng, Anda hanyalah seorang yang tidak berguna. 5 juta ini, untuk Anda, seharusnya cukup banyak, bukan tanda tanya. Tapi sekarang, aku sudah mengerti, Wanyan. Kamu tidak pantas menjadi ibu Pangui. Dan bahkan tidak berhak untuk menahannya di sisimu. Lancang. Nasib seorang Yong Maharaja Muda, bukan untuk kau putuskan. Kaulah yang tidak memenuhi syarat. Kau meninggalkan keluargawan kami. Kau hanyalah tidak berguna. Sampah. Apakah ada orang lain yang akan menikahimu? Apakah kau menyarankan kau ingin Pangui menjadi seumur hidup tanpa ibu, anak liar? Siapa bilang tidak ada yang bersedia menjadi ibu Pangui? Bukankah ini dari keluarga Yun? Nona Sulung, Yunyao, keluarga Yun adalah salah satu dari 4 keluarga besar dengan status terkemuka, jauh melampaui apa yang keluarga lain bisa bandingkan. Sosok terkemuka seperti itu juga terkejut dengan kemunculan peringkat surgawi, juga terkejut. Itu kakak perempuan cantik? Xiao Pangui, kita bertemu lagi. Ye Feng, benar-benar Anda. Kenapa kamu di sini? Mengapa? Anda sangat tidak ingin melihat saya selama bertahun-tahun ini. Anda tidak pernah sekalipun datang mencari saya. Selalu saya yang mencari Anda, hampir melintasi seluruh bangsa The film naga. was translated and narrated by M. Apakah Nona Yun juga di sini untuk mengamati upacara peringkat? Saya Xian Lanshan, tuan muda kedua, keluarga Xian Shangjin. Keluarga Xian apa? Tidak pernah dengar. Kata-kata Nona Yun barusan. Apa maksudnya? Bukankah Anda baru saja bilang tidak ada yang bersedia menjadi ibu Pangui? Saya sekarang dengan jelas memberitahu Anda, saya bersedia. Mungkinkah orang ini, yang terhormat, Nona Muda Yon, telah menyukai pria sakit-sakitan itu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Nona Yon menyukai sayang kecil itu? Dia pasti di sini untuk ini, Maharaja Muda. Tidakkah kau lihat tadi? Putri, Marsekal Yon dan Nona Yon saling menyapa? Nona Yun, kau pasti bercanda kan? Apakah saya terlihat seperti bercanda? Sepertinya Nona Yun hari ini memiliki niat buruk. Anda dan Ye Feng sudah bercerai. Terlebih lagi, sejak Pangui lahir, Anda tidak pernah merawatnya sehari pun. Anda bahkan mengirim orang untuk menyakitinya. Wanita sekejam Anda tidak pantas menjadi seorang ibu. Tidak heran sebelumnya, kau begitu percaya diri. Jadi kau menggunakan putri kandungmu sebagai alat tawar-menawar untuk terlibat dengan keluarga Yun. Kekuatan besar ini, Nona Yun, kau benar-benar rela melakukan sejauh ini hanya demi seorang Maharaja Muda. Kau bahkan mengabaikan kebahagiaan masa depanmu sendiri. Nona Wan, Anda salah paham. Saya di sini hari ini untuk Tuan Ye, karena dia adalah tunangan saya. Apa? Tunangan? Dia? Yi Feng. Nona Yon, Anda tidak salah kan? Dia hanyalah seorang menantu yang tidak berguna dari keluarga Wan. Dia tidak hanya tidak mencapai apa-apa,
Dia juga menderita penyakit parah. Kaki bajingan yang setengah lumpuh itu, yang hampir diambang kematian. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tunangan Anda? Tepat sekali. Dia bahkan punya anak. Bagaimana mungkin kau menyukainya? Diam. Statusnya. Anda tidak berhak untuk berkomentar. Anda, Nona Yun, jika tujuanmu hari ini adalah untuk pria sakit-sakitan ini, kau tentu bisa membawanya pergi. Tapi Pangwi adalah putriku. Dan dia harus tetap di sini. Aku tidak mau. Aku ingin bersama ayah. Jika Pangwi tidak mau mengikutimu, maka tidak ada yang bisa memaksanya. Nona Yun, apakah kau benar-benar akan, demi pria sakit-sakitan ini, melawanku? Wan Yun, perhatikan statusmu. Meskipun Anda telah naik ke peringkat surgawi, Anda hanyalah di peringkat terbawah. Adapun keluarga Yun saya, kami memiliki ahli tak tertandingi yang masuk 10 besar di peringkat surgawi untuk menentang kami. Anda tidak cukup berkualitas. Kau, baiklah, Yifeng, aku tahu itu, kau tidak berguna. Keluarga Wan kita membesarkanmu selama 6 tahun. Namun kau melakukan sesuatu yang begitu tidak pantas bagi seorang suami. Aku tidak menjunjung tinggi cara seorang suami. Kau masih mencoba membantah? Lihat, mereka sudah datang mengetuk. Ayahku tidak seperti itu. Kamu benar-benar bisa memutarbalikkan fakta. jelas-jelas mereka berdua. Yang terlibat duluan, bukan? Yefei, berani nggak kau, tuanku dan Tuan Shen? Sangat mencintai pasangan yang serasi. Kaulah pihak ketiga yang ikut campur. Sekarang setelah kau bergantung pada koneksi keluarga Yun, kau pasti telah menggunakan banyak metode tercelaka. Anda pasti telah memberikan putri Anda kepada keluarga Yun sebagai imbalan atas Nona Yon. Bantua, meskipun dia merendahkan statusnya. Bagaimanapun juga, nilai dari Maharaja Muda tak terukur, bukan? Menjual putrimu untuk naik status. Yifeng, aku harus mengatakan, 6 tahun telah berlalu, dan kamu masih sama saja. Bajingan. Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk menilaiku. Masih berani berdebat? Jika tidak, mengapa Nona Yon menyukai orang sakit-sakitan seperti Anda? Nona Yun, apapun yang terjadi, Pangwi adalah putriku. Jika kamu tidak ikut campur dalam masalah ini, setelah masalah ini selesai, aku, Wan Yun, pasti akan memberikan hadiah yang murah hati. Selama Nona Yun tetap menjadi pengamat, keluarga Wan kita pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Bagaimana jika saya bilang, saya bersikeras? Kalau begitu jangan salahkan kami, karena menyinggung Anda. Anda berani menyentuh saya? Nona Yun, sebagai yang terhormat, putri sulung dari keluarga Yun Shangjing, kami tentu tidak akan berani menyinggung Anda. Tetapi jika Nona Yon bersikeras pada tindakan ini, apakah Balai Ilahi hanya akan diam saja? Balai Ilahi? Paman saya adalah seorang penatua terhormat Balai Ilahi. Dia memberitahu saya bahwa dia pasti akan memastikan Yun Er masuk ke Balai Ilahi di masa depan dan akan menjadi target kultivasi utama dari Maharaja Muda. Jika Anda menyinggung Yun Er sekarang, itu tidak berbeda dengan menyinggung Balai Ilahi. Mengancam saya? Saya hanya ingin mengingatkan Nona Yon, meskipun dikatakan bahwa Wan Yun baru saja berhasil masuk ke kursi terakhir peringkat surgawi, dia memiliki keunggulan usia muda. Jika Anda menyinggung Wan Yun sekarang, Anda menantang peringkat surgawi itu sendiri. Apa yang membuatmu begitu percaya diri, Wan Yun? Pasti akan bergabung dengan Balai Ilahi di masa depan. Untuk masuk peringkat surgawi sebelum usia 30 dan melangkah ke peringkat surgawi, apalagi yang dibutuhkan? Wan Yun, Raja Yama dari domain utara, apakah dia dibunuh olehmu? Tidakkah kamu tahu di hatimu? Mungkin, seharusnya aku tidak. Silakan ambil pujian atas pencapaian putriku. Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Wan Yun, aku bisa membuat Pangwi kembali. Membantumu berhasil. Demikian pula, aku juga bisa membuatmu kehilangan semua ini. Apa yang Anda katakan? Apakah Anda bahkan layak? Long King, sampaikan perintahku. Batalkan upacara nominasi peringkat surgawi. Dan hapus Wan Yun dari peringkat surgawi. Aku tidak salah dengarkan. Kau Silma, benar-benar membatalkan upacara nominasi peringkat surgawi. Yifeng, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dengan keluarga Yun melindungimu, kamu bisa bertindak tanpa hukuman? Secara terang-terangan menodai peringkat surgawi dan menyinggung Balai Ilahi. Nona Yon, apakah ini orang yang Anda pilih? Sepertinya mata Anda masih perlu diasah. Jika tidak, itu hanya akan membawa Anda dan keluarga Yun bencana. Penilaian saya bukan untuk Anda pertanyakan. Terlebih lagi, saya percaya apa yang dikatakan Ye Feng. Mungkinkah anak ini mengatakan yang sebenarnya? Raja Yama dari domain utara benar-benar dibunuh oleh Maharaja Muda itu? Jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Semuanya, aku, Wan Yun, bisa memiliki pencapaian hari ini. Semuanya berkat pertempuran berdarahku di medan perang. Bertarung selama 6 tahun. Aku, Wan Yun, memiliki hati nurani yang bersih.
Hati nurani yang bersih, sungguh. Jika bukan karenaku selama ini, diam-diam mengirim orang untuk melindungimu. Apakah kamu pikir dengan kekuatanmu, kamu bisa selamat sampai hari ini? Omong kosong, tuanku. Krisis yang dihadapi selama bertahun-tahun, semuanya diselesaikan dengan bantuan Tuan Shen. Barulah bahaya dapat dihindari. Apa hubungannya itu denganmu? Kau orang sakit-sakitan. Hanya dia. Aku pendamping. Hidup dan mati Yun Er. Hidup dan matu? Menurut informasi yang kumiliki, karena kegilaanmu akan kemuliaan dan pencapaian, Yun Er berulang kali ditempatkan dalam situasi berbahaya berkali-kali. Jika bukan karena seseorang yang diam-diam membantu, kamu mungkin sudah mati di medan perang asing. Sudah mati 800 kali. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan omong kosong. Apakah aku bicara omong kosong atau tidak? Kamu tahu itu di hatimu. Yi Feng, haruskah kamu bersikeras untuk begitu tidak masuk akal? Mau tunggu sampai orang balai ilahi datang sebelum kamu puas? Karena kamu pikir aku membuat keributan, maka aku akan membuat keributan agar kamu lihat. 3 menit. Upacara nominasi ini. Dengan ini dibatalkan. Tidak bisa diperbaiki. Mencari mati. Apa kau benar-benar berpikir kau orang penting macam apa itu? Hanya Kai, orang yang sakit-sakitan. Apa kau bahkan layak memengaruhi keputusan balai ilahi? Apakah aku bisa melakukannya? Kamu akan segera tahu. Saya kira Anda benar-benar memiliki kemampuan. Ternyata Anda hanya tahu bagaimana mengoceh omong kosong sombong di sini. Aku bicara omong kosong sombong. Yun Er membunuh Raja Yama dari domain utara. Diketahui semua orang. Paman saya melaporkannya. Dan Tuan Longking, ketua kuil balai ilahi, secara pribadi menyetujuinya. Dia juga menyatakan bahwa dia akan mendaftarkan Yun Er ke peringkat surgawi. Jadi, memangnya kenapa? Lalu kenapa? Ini menunjukkan bahwa Yun Er kita telah menarik perhatian ketua kuil balai ilahi, Tuan Longking, dan mengubah dekret kekaisaran. Masalah sebesar itu, hanya Tuan Longking yang dapat secara pribadi membuat keputusan. Benar sekali. Di dunia ini, belum ada seorang pun yang bisa memerintah ketua kuil Longking. Belum tentu. Ada satu orang di dunia ini yang mungkin bisa mengubah keputusan Temple Master Longking. Nona Yun, apakah kau menyiratkan? Sejauh yang saya tahu, seni bela diri Temple Master Longking yang tak tertandingi, semuanya diajarkan oleh seorang Lord yang tak tertandingi di dunia, yang mencapai puncak 8 desolasi, yang mengajari mereka. Apakah kamu mengatakan mantan Master Balai Ilahi yang menduduki peringkat teratas di peringkat surgawi? Tokoh penting itu? Tepat sekali, hanya orang itu yang berhak memerintah Temple Master Longking. Jadi apa? Anda tidak mencoba mengatakan bahwa dia adalah tuan itu kan? Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatu tokoh penting itu. Dia hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong di sini. Kakak perempuan cantik benar. Ayahku adalah burung kakak Longking. Dia adalah ketua kuil Longking. Master, Kau berani tidak menghormati ketua kuil Longking? Ini sama saja menentang langit. Saya pikir kalian semua benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Bukan, ketua kuil Longking sebagai master terhormat dari Balai Ilahi, memegang otoritas besar atas Balai Ilahi, dan dapat dikatakan berada di bawah satu orang saja, dan di atas 10.000. Bagaimana mungkin Anda menyinggungnya? Yi Pangui, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau sama sekali tidak boleh melibatkan keluargawan kita. Pang Wei tidak berbohong. Seni bela diri kakak Longking. Semuanya diajarkan oleh ayah. Ye Feng benar-benar ketua kuil Balai Ilahi sebelumnya. Cukup. Yi Feng, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang anak? Bagaimana jika aku memberitahumu? Saat ini, ketua kuil Balai Ilahi sebelumnya, semuanya diajarkan olehku. Apakah kamu akan percaya? Kamu Karena kamu tidak percaya, kenapa aku harus menjelaskan diri? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu sendiri tidak kompeten. Dan demi sedikit harga dirimu yang konyol itu, kamu berbicara begitu tanpa malu. Tindakanmu seperti ini hanya akan menyeretmu dan Pangui bersama-sama ke dalam jurang. Nona Yon, hari ini dia tidak hanya menyinggung Balai Ilahi, tetapi juga menyinggung keluargawan kami. Apakah Anda benar-benar masih berniat melindunginya? Tentu saja, karena saya percaya padanya. The film was Bagaimanapun, translated dia hanya and seorang narrated wanita. by Sama M sekali Media. tidak masuk akal. Sekarang Yi Feng secara terang-terangan menyatakan bahwa Master Kuil Longking adalah muridnya. Namun Anda masih sangat mendukungnya dari belakang. Apakah Anda benar-benar berpikir kemampuan Anda melebihi Balai Ilahi? Kamu tidak bisa mewakili Balai Ilahi. Paman Tuan Shen adalah penatua terhormat Balai Ilahi, memegang posisi tinggi dan kuat. Dia tidak layak mewakili Balai Ilahi. Apa kau layak kalau begitu? Aku bilang, apakah aku bisa melakukannya atau tidak? Kamu akan segera tahu. Benar-benar keras kepala. Belum lagi, pelanggaran Anda terhadap orang terhormat itu. Hanya ketidakhormatan Anda terhadap Ketua Kuil Longking sudah cukup untuk menghukum mati Anda. Bahkan keluarga Yun tidak bisa melindungi Anda. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ketua terhormat Balai Ilahi telah tiba.
Shen Qingtian, tetua yang diabadikan di Balai Ilahi. Balai Ilahi benar-benar mengirim seseorang. Mungkinkah itu benar-benar Yi Feng, pria sakit-sakitan itu, yang memanggil mereka? Tetua terhormat Balai Ilahi, Tuan Shen Qingtian telah tiba. Paman, jadi Anda yang datang. Salam, Tetua terhormat Shen, Penatua terhormat Shen. Kunjungan Anda kali ini, apakah untuk Yuner kita, upacara pelantikan peringkat surgawi? Tentu saja, justru untuk masalah ini, upacara nominasi peringkat surgawi telah mengalami beberapa perubahan. Yi Feng, Dia hanyalah badut belaka. Apa terburu-buru? Waktunya belum tiba. Waktu Anda sudah habis. Paman saya ada di sini. Anda tidak akan diizinkan bertindak lancang. Yi Feng, sekarang setelah sampai pada titik ini, selama kamu dengan patuh menyerahkan hak asuh Pangui kembali kepadaku, aku mungkin bisa memohon kepada Tetua terhormat Shen untuk mengampuni nyawamu untuk saat ini. Jika tidak, konsekuensinya adalah kutukan abadi. Kutukan abadi. Sekarang, waktunya hampir habis. Apa maksudmu? Ketua Kuil, saya telah tiba di perjamuan keluargawan. Apa perintah Anda? The film was translated and narrated by M. Apa? Upacara nominasi peringkat surgawi keluargawan dibatalkan sementara. Shen, Tetua terhormat Shen, apa sebenarnya yang terjadi? Atas perintah Ketua Kuil Longqin, upacara nominasi peringkat surgawi dibatalkan sementara. Perjamuan itu benar-benar dibatalkan? Mungkinkah itu benar-benar ulah Yi Feng? Apa identitas aslinya? Dia benar-benar bisa membuat Ketua Kuil Longqin mengubah dekret? Paman, apa sebenarnya ini? Apa yang terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja barusan? Niat Ketua Kuil Longqin, bagaimana mungkin kita memahaminya? Anda hanya perlu patuh sampai Ketua Kuil Longqin tiba. Tapi Aku mengerti. Pasti orang sakit-sakitan ini membuat masalah di sini dan memengaruhi pandangan Ketua Kuil Longqin terhadap Yuner. Yi Feng, Anda benar-benar bencana. Aku memberimu kesempatan. Kalian sendiri yang menyebabkan ini. Yi Feng, diamlah. Aku sekarang menyesal tidak membunuhmu dengan satu serangan pedang waktu itu. Jika tidak, aku tidak akan menanggung bertahun-tahun penghinaan. Aku juga tidak akan membiarkanmu menghancurkan kerja keras bertahun-tahunku dalam sekejap. Yun Er, kita masih punya kesempatan sekarang, Kesempatan apa? yaitu untuk mendapatkan hak asuh atas Maharaja Muda. Dengan dia, keluargawan akan bangkit cepat atau lambat. Aku mengerti. Lagi yang bisa dikatakan. Memang tidak ada apa-apa yang tersisa untuk dikatakan. Karena hari ini, kau tidak bisa lolos dari malapetaka ini. Kau dengan lancang membuka peringkat surgawi, dan bahkan meniru mantan penguasa ilahi. Jalanmu untuk bertahan hidup ditakdirkan untuk terputus. Jalan menuju kelangsungan hidup terputus. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuat jalan kelangsungan hidupku terputus. Kau hanya mengandalkan Maharaja Muda dan perlindungan Nona Yon. Tapi di hadapanku, semua itu tidak cukup. Menyerahlah dengan patuh, dan kau bisa mati. Kematian yang lebih menyenangkan. Mau melukai ayahku? Kau harus melewati aku dulu. Kalau begitu aku ingin menyaksikan kekuatan Maharaja Muda. Ketua Kuil Balai Ilahi, Tuan Longqing The telah film tiba. was translated and narrated by M. Itu Ketua Kuil. Ketua Kuil akhirnya tiba. Yi Feng, jalanmu telah mencapai akhirnya. Awalnya aku ingin berurusan denganmu sendiri, tapi sekarang sepertinya lebih baik menyerahkanmu kepada Ketua Kuil Longqing untuk diadili. Hanya saja nasibmu akan jauh lebih buruk. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana dia, Longqing, akan menghakimiku. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan kekeras kepalaan ini. Yi Feng, pada titik ini, apakah kau masih tidak mengakui kesalahanmu? Bukan aku yang salah. Mengapa aku harus mengakui kesalahanku? Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kau mencari kematianmu sendiri. Jangan seret Pangui bersamamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Pangui. Tuan, kita sebaiknya tetap mengabaikannya untuk saat ini, agar kita tidak ikut terlibat. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Pangui, aku nanti akan berusaha sekuat tenaga melindungimu. Ingatlah untuk menjauhkan dirimu dari ini. Ayahmu yang menggemaskan ini, dan membersihkan namamu. Kata Longqing, tidak akan melukai kami. Salam, Ketua Kuil. Shen Qingtian.
tugas yang kuberikan padamu. Bagaimana perkembangannya? Melapor kepada ketua kuil. Bawahanmu telah membuat pengaturan yang tepat. Namun, beberapa keadaan tak terduga terjadi dalam prosesnya. Keadaan tak terduga apa? Ketua kuil, seseorang benar-benar berani mengabaikan otoritas balai ilahi kita. Otoritas, dan berani membuka peringkat surgawi tanpa izin. Siapa yang begitu berani? Tidak heran Master, sangat marah. Jetty ternyata seseorang membuat masalah di sini. Itu dia. Baru saja dia ada di sini, meniru mantan ketua kuil balai ilahi. Dan kemudian dia masih di sini, menipu dan memperdaya. Aku memohon Tuan Longqing untuk menghukum orang ini. Jetty, apa yang kau rencanakan? Bawahanmu percaya, dia harus ditangkap dan dilemparkan ke penjara kematian balai ilahi untuk dipaksa mengaku dengan 18 jenis penyiksaan. Omong kosong, menurutku yang seharusnya dilempar ke penjara kematian adalah kau. Tuan Longqing, apa yang terjadi? Ketua kuil, bawahanmu tidak menangani masalah ini dengan sempurna. Ini hanyalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Aku memohon ampun kepada ketua kuil. Kau memang bersalah atas kejahatan yang dihukum mati, tapi kesalahanmu bukan untukku hakimi. Pergi sana. Paman, apa sebenarnya yang terjadi? Peringkat surgawi didirikan oleh mantan penguasa ilahi. Ketua kuil Longqing selalu menghargainya seperti harta yang tak ternilai. Bagaimana orang lain bisa menodainya? Namun, bahkan aku telah menderita hukuman seperti itu. Yi Feng, dia pasti tidak akan lolos dari kesalahan. Dia ditakdirkan untuk mati. Itu luar biasa. Tuanku, syukurlah kita sudah memutus hubungan dengan orang sakit itu. Bahkan tetua terhormat Shen tidak bisa lolos dari kemarahan Tuan Longqing. Adapun kita, aku khawatir kita hanya akan terlibat lebih buruk lagi. Menceraikannya adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Kakak Longqing, peluk aku. Ipangui, kau tidak boleh tidak sopan. Ketua kuil Longqing, bukan seseorang yang bisa kau singgung. Adik perempuan, apa kabarmu baik-baik saja akhir-akhir ini? Tentu saja. Ubi jalar kecil sudah sangat baik. Junior, adik seperguruan? Tuanku, Nona Pangui, sebenarnya adalah adik seperguruan ketua kuil Longqing. Bukankah ini berarti gurunya adalah ketua kuil balai ilahi? Ketua kuil? Tidak heran Pangui adalah maharaja muda. Jetty dia diajari oleh orang dewasa terhormat itu, seorang putri. Sungguh, ini adalah untuk keluargawan kita, berkah yang luar biasa. Ibu, apakah ibu mengatakan Pangui dan orang dewasa terhormat itu memiliki hubungan guru murid? Kalau begitu keluargawan kita akan meningkat secara signifikan. Kita bahkan mungkin mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, prasyaratnya adalah menyingkirkan bajingan Yi Feng itu. Dia hanya akan menghambatmu dan menghambat perkembangan keluargawan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandung Pangui. Karena identitas ini, ketua kuil Longqing mungkin tidak melakukan apapun padanya. Putriku, kita bisa melakukan ini. Apakah ini yang kau kejar? Urusi dirimu sendiri. Cepat kembali untuk menerima hukumanmu. Mungkinkah aku benar-benar membuat kesalahan? Tuanku, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanya membuat pilihan yang wajar. Akan membuat. Hanya saja Yi Feng, si orang sakit itu, mengandalkan Tuan Longqing untuk mendukungnya. Itulah sebabnya dia berani menindas orang lain di sini. Anda tidak boleh bersikap kasar. Bagaimanapun juga, dia adalah guru itu. Wanyun, kau tidak perlu merendahkan dirimu. Tidak peduli apa yang kau katakan. Kau adalah seorang dewi perang wanita dari bangsa naga. Sosok terkemuka di medan perang. Baru saja, Paman memberitahuku bahwa ketua kuil balai ilahi itu sudah lumpuh. Lumpuh? Dulu, para ahli tertinggi dari 3 domain, dengan mengorbankan nyawa mereka, terluka parah. Ketua kuil balai ilahi sebelumnya, jika dia tidak lumpuh, mengapa dia begitu cepat pensiun? Tapi, bahkan jika dia adalah mantan raja ilahi, lalu kenapa? Itu hanya masa lalu. Dia sekarang hanya menderita penyakit kronis, hanya orang sakit-sakitan. Dia hanya punya bekingan, itu saja. Meskipun dia sebelumnya begitu memukau, sekarang dia hanyalah seorang mengandalkan kekuatan eksternal dan nyaris tidak bertahan hidup. Hanya seorang bajingan. Agaknya, Tuan Longqing hanya bertindak karena persahabatan lama untuk membantu Yi Feng. Itulah mengapa dia merebut hakmu untuk naik peringkat surgawi. Aku hampir saja tertipu lagi olehnya. Sayang sekali, ini awalnya milik perjamuan nominasi Yuner kami. Dirusak oleh orang sakit-sakitan ini, hancur. Yun Air, dalam beberapa hari, akan menjadi yang 6 tahunan. Turnamen seni bela diri. Saat itu, tidak hanya bangsa naga, berbagai master, berkumpul bersama, tetapi bahkan para ahli di peringkat surgawi.
akan datang untuk berpartisipasi. Dan saat itu akan menjadi waktumu untuk mencapai hal-hal besar. Karena turnamen seni bela diri selalu memiliki sebuah aturan tidak tertulis. Dengan menantang para ahli di peringkat surgawi, seseorang juga bisa masuk peringkat surgawi. Tapi, untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, bukankah perlu untuk masuk peringkat surgawi terlebih dahulu? Dengan status pamanku, mendapatkanmu tempat tidaklah sulit. Tuan Shen, kau benar-benar terlalu baik pada Yuner kami. Senang sekali. Mengingat hubungan antara Yun Er dan aku, tidak perlu sungkan. Namun, Yun Er dan pernikahanku. Setelah turnamen seni bela diri berakhir, aku akan menikahimu. Selamat, Guru, atas terbukanya kultivasi Anda dan naik ke puncak. Di dunia ini, tidak ada yang akan menjadi lawan Anda. Kultivasimu disegel selama 6 tahun. Tapi karena itu, kamu melewati ambang batas itu. Bisa dibilang berkah tersembunyi. Turnamen seni bela diri, bagaimana persiapannya? Turnamen seni bela diri adalah tradisi balai ilahi. Digunakan untuk para ahli di peringkat surgawi untuk diurutkan ulang. Di masa lalu, umumnya, seharusnya tidak ada banyak perubahan. Tapi tahun ini, mungkin berbeda. Ya, Guru, lagi pula, Anda menghilang selama 6 tahun tanpa pencegahan Anda. Di antara 10 besar peringkat surgawi, cukup banyak yang bergejolak dengan ambisi, terutama yang menempati peringkat kedua di peringkat surgawi. Li Qinghe, dia sudah mengumumkan kepada dunia bahwa di turnamen seni bela diri ini, dia akan naik ke puncak peringkat surgawi. Li Qinghe ingin menjadi nomor 1 di peringkat surgawi. Kekuatan Li Qinghe memang luar biasa. Dengan kemampuannya untuk mencapai dalam waktu 6 tahun saja alam manusia surgawi. Namun, dengan bakat dan prestisenya, dia jauh lebih rendah dari Anda. Guru, kala itu, dia hanya tidak pantas naik ke puncak peringkat surgawi. Karena dia ingin menantang, maka aku akan memberinya kesempatan ini. Apa bedanya? Murid ini mengerti. Selain itu, Wanyun dari keluarga Wan juga akan berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri ini. Wanyun, Wanyun kemungkinan kesal tentang pembatalan nominasinya dan tidak yakin dia ingin membuktikan dirinya melalui ini. Tapi dengan bakatnya, dia mungkin bahkan tidak akan bisa memasuki tempat acara. tidak perlu memedulikannya. Setelah 6 tahun Henning, sudah waktunya juga untuk membuat pilihan. Murid Longking mengucapkan selamat kepada guru sebelumnya atas kembalinya ke balai ilahi. Ini adalah para ahli di peringkat surgawi. The film was Aura yang translated menakutkan. and narrated Sepertinya. by M Media. Mereka semua menuju ke prasasti batu ini. Dikatakan bahwa balai ilahi menggunakan 3.000 arkeolog di pegunungan Kunlun mencari selama bertahun-tahun. Akhirnya, di sebuah reruntuhan sekte Meng, mereka menemukan prasasti pencerahan. Itu tak ternilai. Tuan Shen, Asal-usul benda ini sangat misterius. prasasti pencerahan dapat mengukur seorang seniman bela diri, bakat dan potensi. Pada saat yang sama, itu juga penilaian masuk turnamen seni bela diri. Hanya dengan berhasil mengaktifkannya, seseorang dapat memasuki tempat berikutnya. Dikatakan bahwa mantan ketua kuil balai ilahi pernah mengaktifkan bakat sempurna tingkat 10. Dia adalah benar-benar orang pertama dalam sejarah. Tuanku, Anda bisa melahirkan seseorang seperti Pangui, seorang talenta muda tertinggi, mengaktifkan batu prasasti pencerahan. Secara alami tidak akan menjadi masalah. Sayang sekali bahwa Pangui dibawa pergi oleh orang yang sakit-sakitan itu. Kalau tidak, kita akan menyaksikan bersama kebangkitan legenda baru. Selama Yun Er menunjukkan bakat yang memukau, balai ilahi tidak akan menutup mata. Saat itu, setelah Anda benar-benar bergabung dengan balai ilahi, mengambil kembali hak asuh Pangui, bukankah itu akan mudah? Hari ini, aku akan merebut kembali semua yang telah hilang di sini. Pangwi juga bisa membantu. Ibu ini yang memukuli orang jahat. Pangui masih kecil. Ketika dia besar nanti, dia bisa membantu ibu Yunyao nanti. Hari ini, mari serahkan pada ayah. Baiklah. Baiklah, Pangwi percaya ayah. Yi Feng, apa yang Anda lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Turnamen seni bela diri adalah tempat di mana para ahli di peringkat surgawi bersaing satu sama lain. Anda, seorang lemah yang bahkan tidak bisa mengikat ayam bajingan. Apa yang Anda lakukan di sini? Ayahku nomor 1 di peringkat surgawi. Ayahku tentu saja bisa berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Kekuatan apa yang dia miliki untuk membuktikan dia adalah nomor 1 di peringkat surgawi? Seorang yang rapuh dan lemah, bajingan, berani bermimpi menantang para ahli di peringkat surgawi. Anda benar-benar tidak tahu tempat Anda. Anda pasti sudah ketahuan oleh Nona Yon yang melihat akting canggung Anda dan kemudian diusirkan. Jadi, Anda mengatakan tujuan Anda datang hari ini adalah untuk mencari
Pengampunan Yun Er. Yi Feng, aku sudah menjelaskan bahwa tidak ada kemungkinan di antara kita. Mengapa kau terus menggangguku? Aku mengganggumu? Apakah ini belum cukup jelas di antara kita berdua? Sudah tidak mungkin. Sebaiknya kau menyerah saja pada gagasan itu, kecuali Anda menyerahkan hak asuh Pangui kepada Yuner. Kami akan memaafkan Anda. Anda merusak Yuner mengenai perjamuan nominasi. Sikapmu yang merasa benar sendiri. Kemampuan benar-benar membuatku tercengang. Yang merasa benar sendiri adalah Anda. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Apa yang Anda teriakkan? Siapa bilang Ye Feng tidak punya hak untuk berpartisipasi? Ye Feng mewakili keluarga Yun dalam pertarungan ini. Apakah ada di antara kalian yang punya pendapat? Apa Anda membiarkan orang sakit ini mewakili keluarga Yun untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri? Apakah Nona Yun tidak senang dengan keluarga Yun? Reputasi yang terlalu tinggi dan secara khusus membawanya ke sini untuk mempermalukan diri sendiri? Kamu siapa? Beraninya kamu mengomentari keluarga Yunku? Anda, Nona Yun, apa yang kau lakukan? Apakah ada gunanya melakukan ini? Demi orang yang sakit-sakitan, kau siap mempertaruhkan nama keluarga Yun jatuh ke dalam bahaya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku yakin Ye Feng akan memberiku kejutan. Nona Yun, maka kali ini Anda mungkin akan kecewa. Mengesampingkan keaslian identitasnya. Lihat saja fisik lemahnya. Apa yang dia miliki untuk bersaing dengan para master turnamen seni bela diri? Kepercayaanku, kamu tidak layak The untuk film was mengetahuinya. translated Yang Anda lakukan and hanyalah narrated bertindak by M misterius. Media. Dengan kekuatan Anda saat ini, saya khawatir Anda bahkan tidak bisa melewati gerbang prasasti pencerahan. Bisa kan? Itu hanya prasasti pencerahan. Apa sulitnya? Anda benar-benar memiliki banyak keberanian. Prasasti pencerahan hanya dapat diaktifkan oleh master dengan bakat luar biasa dan kekuatan yang dahsyat bisa diaktifkan. Anda tidak memiliki bakat maupun kekuatan. Apa yang membuat Anda berpikir bisa membual sembarangan di sini? Jika dia bisa datang, mengapa aku tidak bisa? Lacak. Beraninya Anda menghina. Tuanku, turnamen seni bela diri menekankan kekuatan individu. Yun Er sebagai Dewi Perang Bangsa Naga secara alami memiliki kemampuan ini. Dan Anda hanyalah seorang bajingan. Yi Feng, setelah semua pembicaraan ini, yang kau inginkan hanyalah menggunakan turnamen seni bela diri ini untuk membuktikan dirimu. Baiklah, hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk bersaing denganku. Bersaing dalam hal apa? Kita akan menggunakan prasasti pencerahan sebagai standar untuk melihat bakat siapa yang lebih besar. Jadi kualifikasinya ternyata tidak cukup. Tuanku, Anda baik-baik saja? Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Aku telah mencurahkan begitu banyak usaha untuk ini. Bagaimana bisa tidak ada efek sama sekali? Yun Er, jangan khawatir. Mungkin ada beberapa kecelakaan. Mungkinkah prasasti pencerahan ada masalah? Prasasti pencerahan adalah harta yang diwariskan dari zaman kuno. Harta tertinggi. Bagaimana mungkin itu salah? Sudah kubilang sejak lama. Alasan kamu bisa masuk peringkat surgawi adalah karena si ubi jalar kecil memberimu pujian. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ye Feng, berhenti bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Jika bahkan tuanku tidak bisa mengaktifkan prasasti ini, Anda pasti tidak bisa. Tepat sekali. Yuner, taruhan ini tidak kalah. Mengaktifkan prasasti pencerahan. Itu mudah sekali. Aura ini, bagaimana bisa lebih kuat dari Wanyon? Siapa orang The film ini? was translated Mengapa aku belum and pernah melihatnya narrated sebelumnya? by M Media. Mungkinkah seorang master pertapa? Anda membuat saya takut setengah mati. Saya benar-benar berpikir, orang sakit ini bisa mengaktifkan prasasti ilahi pencerahan. Dia hanya berpura-pura. Ye Feng, bukankah Anda sama saja? Anda juga tidak bisa mengaktifkannya? Hak apa yang Anda miliki untuk menghina tuanku? Benarkah? Ini belum berakhir. Ada apa ini? Prasasti pencerahan ini. Bukankah penilaiannya sudah selesai? Tidak, tunggu. Semuanya, lihat. Prasasti pencerahan bersinar. Mungkinkah orang sakit ini benar-benar mengaktifkan prasasti ilahi pencerahan? Mungkinkah dia selama ini menyembunyikan kekuatannya? Jadi dia hanya menunggu momen saat aku malu total. Itu hanya menyalakan satu cincin. Itu saja. Apa buktinya? Itu membuktikan Anda hanya memiliki sedikit bakat itu. Mampu masuk peringkat surgawi. Tuanku, belum perlu khawatir. Kita punya Tuan Shen. Tuan Shen juga seorang ahli peringkat surgawi. Terlebih lagi, dia bisa menyalakan 3 cincin. Ya, pilihanku jelas tidak salah.
10 cincin. Itu 10 cincin. Bakat sempurna. Sudah berapa lama? Sejak ini muncul? Muncul 11 kali. Itu masih yang dulu. Tuan Ketua Queer. Sepertinya bangsa naga kita akan menghasilkan satu lagi. Ahli tertinggi. Mungkinkah orang sakit ini benar-benar memiliki potensi tingkat tertinggi? Mungkinkah? Apakah dia benar-benar mantan kepala kuil dari Balai Ilahi? Potensi tingkat tertinggi. Mantan ketua kuil. Peringatan. Kesalahan sistem. Peringatan. Kesalahan sistem. Ini, prasasti pencerahan ini. Bagaimana bisa hancur? Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ada dua kemungkinan. Entah, potensi dan bakatnya telah jauh melampaui. Dapat menahan. Itu, prasasti pencerahan. Atau, itu pasti mengalami malfungsi. Malfungsi. Bagaimana mungkin orang sakit seperti dia mungkin memiliki bakat yang mencengangkan? Mungkin juga dia diam-diam memanipulasi sesuatu. Yi Feng, kau benar-benar tercela. Kau ternyata curang secara diam-diam. Mata yang mana melihat kucuran? Prasasti pencerahan meledak. Jika bukan perbuatanmu, apalagi yang bisa terjadi? Itu karena bakat bawaanku. Tidak bisa menahannya. Kau benar-benar konyol. 6 tahun kau jadi menantu di keluargawanku. Orang macam apa kau ini? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau hanyalah sedikit tidak berguna, itu saja. Apa? Apakah kamu pecundang yang tidak mau kalah? Aku adalah Dewi Perang Wanita Keluargawan. Jika kau tidak curang, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Omong kosong. Belum lagi apakah prasasti pencerahan benar-benar bermasalah. Dari penampilanmu, jelas bahwa kamu, Wanyen, sama sekali bukan tandingan. Ye Feng, sedikit pun. Aku, seorang Dewi Perang Wanita. Aku bukan tandingannya. Aku bisa membunuhnya hanya dengan satu serangan pedang. Wanyun, apa yang kamu lakukan? Jangan lupa, ini adalah turnamen seni bela diri. Kamu tidak diizinkan bertindak lancang di sini. Dia merusak jamuan nominasiku dan memberiku penghinaan besar. Tidak membunuhnya, tidak akan memadamkan kebencian di hatiku. Beraninya kamu. Jika kamu berani hari ini melukainya sedikit pun, aku akan mengerahkan kekuatan keluarga Yun untuk membuat keluargawanmu di Songhai dihapus. Nona Yun, ini semua salah paham. Jangan anggap serius. Yuner, cepat letakkan pedangmu. Jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Nona Yun benar-benar memiliki prestasi yang begitu besar. Hanya dengan satu kalimat, Anda bisa membuat keluarga Dewa Perang kami terhapus. Apakah kamu pikir keluarga Yun kami tidak memiliki kemampuan itu? Tidak. Keluarga Yun adalah salah satu dari 4 keluarga besar Shangjin. Menghapus keluarga Wan dalam semalam, secara alami mudah. Namun, itu hanya keluarga Yun Anda sebelumnya. Apa maksudmu? Sejauh yang saya tahu, situasi keluarga Yun Anda saat ini tidak optimis, bukan? Anda bahkan diambang keluar dari peringkat 4 keluarga besar, bukan? Pada saat itu, akankah keluarga Yun Anda masih memiliki kekuatan ini? Tuan Shen, apakah Anda mengatakan bahwa keluarga Yun sudah merosot? Saya dengar. Nona Yun, demi orang yang sakit-sakitan ini, dia menolak perjodohan dengan Dewa Perang keluarga Li. Tuan Li sekarang sangat marah. Dia bersiap untuk membereskan masalah dengan keluarga Yunmu. Apakah Anda merujuk pada Raja Perang keluarga Li Qingye yang berusia 30 tahun, yang masuk peringkat surgawi sebagai yang kedua? Ye Feng ini benar-benar momok. Berani-beraninya memprovokasi sosok sebesar itu. Jika bukan karena dia, apakah keluarga Yunmu akan jatuh ke keadaan ini? Nona Yun, apakah kamu yakin kamu benar-benar ingin melindunginya? Hanya Li Qingye belaka dia. Dia masih tidak bisa menggoyahkan keluarga Yun. Hanya kekuatan Tuan Li adalah, apakah kamu tahu betapa menakutkannya? Aku tidak bisa membayangkannya. Bagiku, dia hanyalah lawan yang kalah. Lawan yang dikalahkan? Ayahku yang pertama di peringkat surgawi. Dia adalah yang kedua di peringkat surgawi. Tentu saja dia bukan lawan ayahku. Lancang, bagaimana bisa Tuan Li difitnah olehmu? Dia hanya seseorang tanpa kultivasi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Li? Yi Feng, apakah kau tidak punya kesadaran diri selain memamerkan lidah perakmu? Apalagi yang bisa kau lakukan? Yang tidak punya kesadaran diri adalah kamu, bukan? Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk peringkat surgawi. Hak apa yang kamu miliki untuk menghakimiku? Yi Feng, kau... Ye Feng, kamu hanya
mendapatkan kekuatan sesaat. Itu saja. Apakah kamu berniat menyombongkannya seumur hidup? Aku menyatakan fakta. Apa maksudmu membuang? Jadi kamu mengatakan, kamu tidak menghormati Li Qinghe? Itu juga benar? Jadi bagaimana jika itu benar? Bagus. Baiklah. Kamu benar-benar punya nyali. Aku harap nanti, setelah Tuan Li tiba, mulutmu masih akan begitu keras kepala. Ye Feng, bukankah itu sedikit terlalu impulsif untuk dikatakan? Kekuatan Li Qinghe tidak bisa diremehkan. Ibu Yunyao, harap tenang. Ayahku adalah yang paling kuat. Ye Feng, aku tahu kamu menduduki peringkat pertama di peringkat surgawi, tapi itu di masa lalu. Itu adalah pencapaian yang gemilang. Sekarang kultivasimu disegel. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan Li Qinghe? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Yun. Ye Feng, kamu... Sudahlah, sebaiknya aku bicara dengan leluhur tua. Jika Li Qinghe benar-benar berniat bertindak, leluhur tua mungkin bisa menyelamatkanmu. Li Qinghe sudah tiba. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tuan Li sudah tiba. Jika kamu sekarang berlutut dan memohon belas kasihan, mungkin kamu masih punya secercah harapan. Aku sudah bilang, dia tidak bisa menyentuhku. Apakah kamu tahu bahwa jika Tuan Li ingin menghancurkanmu, itu semudah menyembelih anjing? Begitu kan? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Dasar bodoh tak tahu diri. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan sikap keras kepala ini. Li Qinghe, Raja Perang Bangsa Naga. Salam Tuan Li. Saya Shen Lanshan. Paman saya adalah tetua terhormat Balai Ilahi, Shen Qingtian. Kita pernah bertemu sebelumnya. Jadi Anda keponakan Xiao Shen. Saya punya sedikit ingatan. Terima kasih, Paman, karena masih mengingatku. Apa yang Anda inginkan dariku? Tuan Li, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi barusan, seseorang di sini berbicara dengan lancang, menantang prestis Anda. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya, tapi dia menolak mendengarkan apapun. Dia bahkan mengatakan bahwa Anda adalah lawan yang dikalahkannya. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Selain itu, dia dan tunangan Anda, Nona Yunyao, sangat dekat. Sungguh keterlaluan. Mengingini wanitaku dan berani menentang wewenangku. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Itu dia. Tolong, Tuan Li, ambil tindakan dan tundukkan dia. Jadi itu Anda. Tuanku, kalian berdua saling kenal. Ini lebih dari sekadar saling mengenal. Dia selalu menjadi idola saya. Idola? Tuan Li, apakah Anda salah? Dia hanya seorang orang tak berdaya. Sama sekali tak berdaya dan lemah. Bagaimana mungkin dia menjadi idola Anda? Tuan Li. Apa ini? Apa Anda ini? Beraninya Anda menghina idola saya? Jika dia tidak berguna, lalu apa saya ini? Bukan itu maksud saya, Tuanku. 6 tahun lalu, saya dikalahkan untuk pertama kalinya, yang memberiku rasa kekalahan yang mendalam. Tapi saya tidak menjadi putus asa karenanya. Sebaliknya, saya menganggapnya sebagai idola saya. Sebuah tujuan untuk dikejar sepanjang hidup saya. 6 tahun yang lalu, Tuan Li sudah berada di peringkat kedua di peringkat surgawi. Satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah yang pertama di peringkat surgawi. Mungkinkah? Tepat sekali. Orang itu adalah dia. Mantan ketua kuil Balai Ilahi, Ye Feng. Apa? Orang ini adalah itu. Misterius dan tak terduga. Mantan ketua kuil Balai Ilahi. Ketua kuil? Bukankah dia sudah menghilang? Tidak heran, kekuatan dan bakatnya sedalam itu, bahkan prasasti pencerahal tak sanggup menguraikannya. Jadi dia adalah sosok legendaris itu. Jati dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia selalu bersembunyi. Aku sama sekali tidak mendekati dia sedikit pun. Tuanku, bukan begitu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tuan Li, apakah Anda salah? Dia hanya seorang bajingan. Bagaimana mungkin dia menjadi idola Anda? Baru saja Anda yang menyuruh saya untuk menekannya. Tidak, Tuanku. Ini, saya tidak tahu. Dia adalah idola Anda. Karena itu masalahnya. Saya menyetujui permintaan Anda. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Sepertinya, Tuan Li dan pria Ye Feng itu memiliki dendam. Ye Feng, saya telah menunggu hari ini selama 6 tahun penuh. Apakah Anda tahu bagaimana saya menghabiskan 6 tahun terakhir ini? Hari ini, saya akhirnya bisa membalas penghinaan masa lalu saya. Kau ingin membalas penghinaanmu di masa lalu? Kau belum pantas. Saya tidak layan. Sekarang saya sudah seorang ahli alam surga manusia tingkat puncak. Hanya 1 langkah lagi dari memasuki alam agung.
Jadi kenapa? Bahkan jika kau seorang supreme, kau tidak akan berani bertindak lancang di depanku. Jika itu 6 tahun yang lalu, Anda tentu punya hak untuk mengatakan itu. Tapi sekarang, kultivasi Anda, berapa banyak yang tersisa? Jangan kira saya The tidak film was tahu. translated Perang waktu itu, and narrated para ahli by kekuatan M-Media. tertinggi dari 3 domain agung bersama-sama menyegel Anda. Kultivasi Anda benar-benar hilang. Sekarang, berapa banyak kultivasi yang tersisa pada Anda? Li Qingye, kamu benar-benar tercela. Apakah kamu hanya tahu cara memanfaatkan kemalangan orang lain? Diam. Anda tidak punya hak untuk mengkritik saya. Saya hanya tidak mengerti. Anda mengabaikan ahli kekuatan seperti saya dan tidak memilih saya. Namun Anda bersikeras memilih dia. Apa yang lebih baik darinya dibandingkan saya? Menurutku, Ye Feng lebih kuat darimu. 1000, 10.000 kali lipat. 1000, 10.000 kali lipat? Baik. Hari ini, tepat di depan Anda, saya akan mengalahkannya. Untuk menunjukkan kepada Anda betapa rentannya dia. Ye Feng. Hari ini, saya ingin melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Anda. Apakah Anda berani menerima tantangan ini? Apakah ini tekanan dari peringkat kedua di peringkat surgawi? Mengerikan. Setelah menyinggung Tuan Li, Ye Feng akan tamat hari ini. Yi Feng, meskipun kau sebelumnya begitu mulia, sekarang kau hanyalah domba yang siap disembelih. Ini juga menunjukkan bahwa pilihanku tidak salah. Li Qingye, turnamen seni bela diri selalu tentang berhenti sebelum cedera serius. Apakah kamu akan melanggar aturan? Kekuatan menentukan segalanya. Hanya yang kuat yang bisa membuat aturan. Di sini, aturan saya adalah aturannya. Li Qingye, dengan melakukan ini, tidakkah kamu takut disangsi oleh Balai Ilahi? Dia sudah bukan lagi ketua kuil Balai Ilahi. Selain itu, ketika saya merebut posisi teratas di peringkat surgawi, Balai Ilahi akan menghormati saya. Ye Feng, sekarang, apakah saya layak untuk dianggap serius? Di dunia ini, tidak banyak orang yang kuanggap serius. Tapi sayangnya, kau tidak termasuk di antara mereka. Beraninya Anda meremehkan saya. Apakah Anda masih berpikir Anda adalah mantan peringkat 1 di peringkat surgawi? Jangan berani-beraninya kau menyakiti ayahku. Maharaja muda. Ye Feng, apakah ini andalan Anda? Tapi dengan dia, untuk menghadapi saya, itu jauh dari cukup, bukan? Pangui, aku baik-baik saja. Ayah, Percayalah pada ayah. Mengapa? Apakah Anda sudah melihat kesenjangan antara Anda dan saya? Apakah Anda ingin menyerah? Karena kau bersikeras menantangku. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. Pria sakit-sakitan ini, beraninya dia menerima tantangan Tuan Li. Meskipun dia adalah mantan peringkat 1 di peringkat surgawi, tapi dia sudah kehilangan semua kultivasinya. Menerima tantangan, jelas-jelas jalan menuju kematian. Bagaimanapun, kematian tak terhindarkan. Kurasa, dia hanya ingin mati dengan sedikit lebih bermartabat. Dia tidak tahu, tindakannya saat ini hanyalah seperti seorang badut. Ye Feng, jangan setuju padanya. Aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahu leluhur tua dan ketua kuil Longqing. Begitu mereka tiba, mereka seharusnya bisa menyelamatkanmu. Aku juga ingin melihat apakah dia telah membuat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ye Feng, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Saya menghormati Anda. Saya akan membiarkan Anda mati dengan bermartabat. Ayo, yang satu adalah peringkat 2 di peringkat surgawi. Hanya satu langkah lagi dari menembus ke alam agung. Seorang ahli alam surga manusia tingkat puncak. Dan yang lainnya, meskipun dikatakan peringkat 1 di peringkat surgawi, sama sekali tidak memiliki kultivasi. Pertarungan ini tidak ada ketegangan. Saya tidak menyangka mantan Raja Ilahi akan berakhir dengan cara seperti ini. Sungguh menyedihkan. Ye Feng, saya telah menunggu kesempatan ini selama 6 tahun penuh. Hari ini, saya akan di depan banyak ahli peringkat surgawi mengalahkan Anda untuk membuktikan bahwa saya benar-benar peringkat 1 di peringkat surgawi. 6 tahun yang lalu, aku bisa mengalahkanmu. Hari ini, aku bisa melakukan hal yang sama. Satu-satunya ketangguhan Anda adalah mulut Anda. Aku ingin tahu apakah setelah kau mati, kau masih bisa sekuat ini. Sayang sekali hari itu, kau ditakdirkan untuk tidak melihatnya. Cukup omong kosong. Mati. Tidak, Berlututlah. apa ini? Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Kultivasimu tidak disegel. Kau berpura-pura. Kultivasiku memang disegel. Tapi sayangnya, belum lama ini,
Itu telah dibuka segelnya. Bahkan jika itu tidak disegel, kau tidak mungkin bisa sekuat ini. Apa sebenarnya yang kau gunakan? Kaulah yang terlalu lemah. Tidak mungkin. Aku adalah naga di antara manusia, hanya selangkah lagi dari mencapai alam tertinggi. Aku ingin kau mati. Bahkan seorang supreme harus tunduk di hadapanku. Juga harus tunduk. Berlututlah. Tuan Li sebenarnya dikalahkan dan kalah telak. Ini tidak mungkin. Apakah ini kekuatan nomor 1 di peringkat surgawi? Ini hanyalah jurang yang tak teratasi. Kami salah paham padanya. Ahli sekuat itu, jika mereka ada di keluarga Wan kami. Keluarga Wan kami, bagaimana mungkin kami tidak menjadi terkenal? Sekarang, apakah kau tentang tindakanmu di masa lalu merasa menyesal? Yi Feng, Jeti selama bertahun-tahun ini, kau menyembunyikan kekuatan sejatimu. Ini adalah kekuatan sejatimu. Itu karena kau tidak pernah memperhatikanku. Andai saja kau sedikit lebih memperhatikan, bagaimana mungkin kau baru tahu sekarang? Jeti, bahkan insiden waktu itu, adalah aku secara paksa. Dulu, kau terkena racun pesona, dan pikiranmu tidak jernih. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu, tapi aku tidak menyangka kau akan. Namun, semua ini juga berkat dirimu. Berkat aku, Jika bukan karena kekejaman berdarah dinginmu, bagaimana mungkin ki dan darahku melonjak ke jantungku, menyebabkan kultivasiku terbuka segelnya lebih awal, dan bahkan menembus kondisi mentalku ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, apakah kau masih berpikir, Pangui dan aku adalah beban, dan hanya akan menyeretmu ke bawah? semua ini adalah perbuatanku, Wanyun, sendiri. Jika aku tidak begitu sombong, bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke titik ini sekarang? Karena hal-hal sudah sampai seperti ini, tidak ada apa-apa lagi yang bisa dikatakan, Pangui. Ayo pulang. Baiklah, Ibu Yunyao. Kita pulang. Tunggu. Antara kau dan aku, apakah masih ada ruang untuk rekonsiliasi? Semuanya berakhir di sini. Cermin yang pecah tidak bisa diperbaiki. Antara kau dan aku, mari kita selesaikan semuanya sepenuhnya. Mulai sekarang. Kita tidak akan bertemu lagi.